1. Seorang PPUPD ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam lingkup evaluasi yang harus dilakukan oleh PUP tersebut? A. Efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program. C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program. D. Jumlah peserta yang mengikuti program pemberdayaan. E. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jawaban yang tidak termasuk dalam lingkup evaluasi yang harus dilakukan oleh PPUPD adalah D. Jumlah peserta yang mengikuti program pemberdayaan. Evaluasi program pemberdayaan masyarakat biasanya mencakup aspek-aspek berikut. Efektivitas program dalam mencapai tujuan, opsi A. Efisiensi penggunaan anggaran, opsi B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil, opsi C. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, opsi E. Jumlah peserta, opsi D, hanya merupakan data kuantitatif yang bersifat statistik, dan meskipun berguna sebagai informasi tambahan, tidak selalu menjadi indikator utama dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat, yang lebih berfokus pada dampak, partisipasi, dan hasil yang dicapai. 2. Manakah dari berikut ini yang paling tepat, menggambarkan tujuan utama dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh PPUPD terhadap suatu kebijakan publik? A. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan. B. Menilai kinerja pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. C. Membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan kebijakan serupa di daerah lain. D. Mengumpulkan data untuk menyusun laporan kinerja pemerintah daerah. E. Menentukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan. Monitoring adalah proses pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan suatu kebijakan atau program berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang muncul agar dapat segera ditangani. Monitoring berfokus pada pelaksanaan, proses, bukan pada hasil akhir atau evaluasi menyeluruh. Pilihan lain kurang tepat karena B. Menilai kinerja pejabat, ini lebih berkaitan dengan evaluasi, bukan monitoring. C. Membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan daerah lain, ini adalah bagian dari analisis atau benchmarking, bukan tujuan utama monitoring. D. Mengumpulkan data untuk laporan kinerja, monitoring memang menghasilkan data, tetapi tujuan utamanya adalah pengawasan, bukan semata penyusunan laporan. E. Menentukan alokasi anggaran, ini lebih relevan dalam tahap perencanaan atau evaluasi program, bukan monitoring. 3. Dalam melakukan review terhadap suatu peraturan daerah, seorang PPUPD perlu memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, B. Tingkat urgensi dari masalah yang diatur dalam peraturan daerah, C. Dampak sosial dan ekonomi dari penerapan peraturan daerah, D. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. E. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peraturan daerah. Jawaban yang kecuali adalah E. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peraturan daerah. Review terhadap suatu peraturan daerah bertujuan untuk menilai aspek legalitas, relevansi, dan dampak penerapan peraturan tersebut. Hal-hal yang diperhatikan meliputi kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, opsi A, tingkat urgensi masalah yang diatur, opsi B, dampak sosial dan ekonomi yang timbul, opsi C, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, opsi D. Anggaran yang dibutuhkan, opsi E, adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan, bukan inti dari review peraturan. Review lebih berfokus pada substansi, harmonisasi hukum, dan dampak peraturan, bukan pada aspek operasional seperti biaya pelaksanaan. 4. Salah satu tugas utama PPUPD adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan utama dari pemeriksaan tersebut adalah untuk A. Menjamin kebenaran dan kewajaran laporan keuangan, B. Mengetahui jumlah pendapatan daerah yang diperoleh setiap tahun,
C. Membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan perusahaan swasta. D. Menilai kinerja kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. E. Menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menjamin kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan tidak mengandung penyimpangan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pilihan lain kurang tepat karena B. Mengetahui jumlah pendapatan daerah, meskipun penting, ini adalah salah satu informasi yang dihasilkan dari pemeriksaan, bukan tujuan utama. C. Membandingkan laporan keuangan dengan perusahaan swasta. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan perusahaan swasta, karena mengacu pada aturan dan standar yang berlaku untuk sektor publik. D. Menilai kinerja kepala daerah. Pemeriksaan keuangan fokus pada keakuratan laporan keuangan, bukan langsung pada penilaian kinerja kepala daerah. E. Menentukan besaran pajak. Pemeriksaan laporan keuangan tidak terkait dengan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan masyarakat. 5. Seorang PPUPD diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap suatu sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam rekomendasi yang dapat diberikan? A. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengendalian intern. C. Menyederhanakan prosedur dan tata cara kerja. D. Mengubah struktur organisasi pemerintah daerah. E. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian intern. Jawaban yang tidak termasuk dalam rekomendasi yang dapat diberikan adalah D. Mengubah struktur organisasi pemerintah daerah. Rekomendasi yang diberikan oleh PPUPD biasanya berfokus pada aspek pengendalian intern, yang mencakup peningkatan pengawasan, kualitas SDM, prosedur kerja, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian. Mengubah struktur organisasi lebih merupakan keputusan strategis yang dilakukan oleh manajemen puncak atau badan legislatif, bukan fokus utama dari tugas PUP, yang lebih berorientasi pada perbaikan sistem dan prosedur yang ada, bukan perubahan struktur organisasi.